Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Farhan, di mata kuliah pengantar ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi dan mengapa sistem ini sangat penting dan apa saja jenis sistem ekonomi yang ada di dunia. Ini akan kita bahas pada mata kuliah kita hari ini. Kita akan mulai dengan pengertian ya. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara atau masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya serta kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi menentukan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan juga dikonsumsi. Jadi sistem ekonomi ini berkaitan dengan cara ya, bagaimana negara itu mengelola sumber daya yang ada di negaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana barang diproduksi, didistribusikan, dan juga dikonsumsi. Nah, itu jadi eh, itulah pengertian sistem ekonomi ya. Dan setiap negara pasti memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Nah, ini yang mungkin perlu kita tahu bagaimana cara mereka mengatur ekonominya, bagaimana mereka bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini yang menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Mengapa sistem ekonomi ini sangat penting? Yang pertama, karena untuk mengatur distribusi sumber daya yang terbatas. Tiap negara itu pasti memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas ya. Misalnya sumber daya alamnya. Tiap negara itu beda-beda ya. Ada yang punya sumber daya alam yang melimpah, tapi mungkin hanya di tempat tertentu ya, atau di jenis tertentu saja. Ada juga yang sumber daya ekonomi alamnya sedikit gitu, atau bahkan yang kurang gitu ya sumber daya alamnya. Tapi pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Ada yang punya sumber daya manusia yang bagus, meskipun sumber daya alamnya kurang gitu. Jadi pasti ada plus dan minusnya. Nah, bagaimana negara itu bisa mengatur sumber daya yang terbatas untuk mensejahterakan masyarakatnya? Itulah eh, bagaimana sistem ekonomi itu penting. Lalu yang kedua, untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi memang pada akhirnya tujuan akhir dari ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana negara berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan sistem ekonomi yang dia anut. Jadi end point-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Jadi sistem ekonomi yang dipilih itu akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara. Nah, jadi kebijakan ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dia anut. Maka kita bisa melihat kebijakan ekonomi itu tiap negara berbeda-beda gitu. Kenapa? Karena sistem ekonominya juga beda. Dan ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan di suatu negara. Nanti kita akan bisa lihat contohnya di slide-slide berikutnya ya. Nah, kita akan melihat jenis-jenis sistem ekonomi ya. Yang pertama di sini adalah sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang masih bergantung pada kebiasaan, adat, dan tradisi turun-temurun. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, sistem ekonomi ini berdasarkan adat dan kebiasaan. Jadi cara produksi dan distribusinya itu masih berdasarkan kebiasaan atau tradisi dari turun-temurun ya, dari nenek moyangnya mereka gitu. Jadi masih dipertahankan sampai hari ini gitu. Nah, jadi cirinya itu yang pertama. Jadi masih mempertahankan cara produksi dan distribusi yang tradisional ya. Lalu yang kedua, tidak ada penggunaan teknologi modern. Mereka masih menggunakan alat-alat produksi yang konvensional, yang masih dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih dipakai gitu. Jadi mereka tidak menggunakan teknologi yang modern. Lalu yang ketiga, sistem ekonomi yang ini bertumpu pada sektor pertanian dan juga barter ya. Jadi karena tadi mereka masih pakai cara tradisional, maka mereka masih banyak
berfokus kepada mengolah sumber daya alam. Jadi mereka bertumpu kepada sektor pertanian, perikanan, dan mereka lebih banyak melakukan transaksi secara barter ya, tukar menukar barang gitu. Jadi hasil pertanian ditukar dengan hasil perikanan dan sebaliknya begitu. Jadi tidak menggunakan transaksi modern seperti yang sudah sering kita pakai hari ini. Lalu ciri yang keempat adalah tidak ada peran pemerintah yang dominan. Jadi kegiatan ekonominya berjalan secara alami dalam komunitas yang kecil. Jadi mereka ya tidak terlalu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena mereka masih menjalankan kegiatan ekonomi yang tradisional, lebih banyak tergantung kepada alam, tidak menggunakan teknologi, dan lebih sifatnya itu komunitas yang kecil saja. Seperti apa sih contohnya? Kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah suku pedalaman di Indonesia, misalnya itu suku Baduy ya di Banten. Mereka masih menggunakan sistem barter atau tukar menukar, dan mereka lebih banyak melakukan aktivitas pertanian sendiri gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi memang tidak menggunakan teknologi canggih seperti traktor gitu ya atau alat-alat pertanian lainnya ya mesin eh, panen dan segala macam, tapi mereka menggunakan peralatan tradisional. Di tempat lain juga mungkin ada ya yang selain suku Baduy. Nah, sistem ekonomi tradisional ini punya kelebihan. Yang pertama itu stabilitas ekonominya tinggi karena tidak dipengaruhi oleh eh, kegiatan perekonomian global ya. Karena mereka memang ya fokus untuk diri mereka sendiri aja gitu ya, komunitas mereka sendiri. Jadi nggak ngaruh itu harga dolar naik misalnya, suku bunga tinggi dan segala macam karena mereka memang tidak pakai itu. Lalu yang kedua tidak ada kesenjangan sosial yang besar karena mereka melakukan pemerataan ya eh, sumber daya ekonomi di masyarakatnya gitu. Jadi mereka saling berbagi, saling bekerja sama ya untuk mendapatkan eh, kesejahteraan gitu ya melalui misalnya pertanian gitu. Jadi sama-sama bekerja, sama-sama berproduksi gitu. Jadi merata gitu ya. Tidak ada kesenjangan sosial. Tapi tentu punya kekurangan ya. Yang pertama kurangnya inovasi dan perkembangan teknologi ya, karena mereka benar-benar hanya mengikuti atau menjalankan sistem ekonomi yang tradisional. Jadi nggak ada inovasi. Jadi dari tahun ke tahun itu hanya seperti itu aja gitu. Tidak berkembang ya. Lalu yang kedua tidak efisien dalam memenuhi kebutuhan ekonomi modern ya, karena mereka memang masih tradisional. Jadi kalau dibandingkan dengan di daerah lain atau negara lain ya tentu akan ketinggalan gitu ya. Jadi mereka lebih eh, apa namanya lebih fokus hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu yang pertama ya, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua itu ada sistem ekonomi pasar ya, atau kapitalis atau disebut juga liberal. Ini biasanya di negara-negara barat ya. Nah, sistem ekonomi ini memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan untuk berproduksi dan bertransaksi tanpa banyak campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya yaitu kebebasan individu dalam menjalankan usaha ya. Jadi masing-masing individu itu diberikan kebebasan untuk menjalankan usahanya sendiri. Jadi tidak ada batasan ya. Jadi mereka membebaskan individu untuk berusaha. Lalu yang kedua, cirinya yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar ya. Jadi berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi harga ditentukan oleh pasar, bukan oleh pemerintah atau yang lainnya gitu. Jadi tergantung pada permintaan dan penawaran yang ada. Nah, yang ketiga, kepemilikan pribadi atas alat produksi. Jadi sumber daya dikuasai oleh individu atau perusahaan swasta. Jadi eh, memang
sistem ekonomi ini itu lebih menekankan kepada kebebasan individu dan swasta ya untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Jadi peran negara atau pemerintah itu sedikit gitu. Nah, jadi peran pemerintahnya sedikit, jadi yang banyak berperan adalah individu dan perusahaan swasta. Lalu yang keempat, persaingan bebas antara produsen. Itu ciri yang keempat ya. Jadi tidak ada monopoli yang dikelola oleh pemerintah. Jadi para produsen tadi karena diberikan kebebasan, maka mereka akan bersaing ya untuk memperebutkan sumber daya ekonomi gitu. Mereka bersaing secara bebas. Lalu ya contohnya ya, gimana sih contoh yang menerapkan sistem ekonomi seperti ini? Yang pertama yaitu di Amerika Serikat ya. Mereka sangat liberal ekonominya, jadi ekonomi berbasis pasar dengan sedikit regulasi pemerintah. Jadi tadi ya, pemerintahnya itu perannya lebih sedikit. Contoh lain di Singapura ya, misalnya. Jadi Singapura juga sama, ekonomi liberal, mendorong investasi asing dan perdagangan bebas. Jadi mereka lebih menekankan ke situ. Jadi biasanya negara-negara barat memang eh, mengambil sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu inovasinya tinggi karena persaingan yang ketat ya. Karena persaingan antara individu dan swasta itu ketat, maka dia eh, pasti akan memunculkan inovasi-inovasi dari perusahaan. Lalu yang kedua yaitu efisiensi dalam alokasi sumber daya. Karena mereka bersaing, pasti mereka akan berusaha untuk menekan harga, menekan biaya produksi, maka dia akan menjadi efisien. Nah, tentu sistem ekonomi ini juga punya kekurangan ya, yaitu yang pertama kesenjangan sosial yang tinggi. Karena tadi mereka bersaing secara bebas, maka yang kaya bisa semakin kaya dan yang miskin bisa semakin miskin. Karena yang kaya punya sumber daya ekonomi yang banyak, dia bisa eh, menggunakan sumber daya itu untuk memperkaya dirinya. Sementara yang miskin yang tidak punya sumber daya, ya dia makin eh, tidak bisa lagi mengembangkan dirinya ya. Jadi ekonominya akan tertinggal gitu. Lalu eh, kekurangan yang lain adalah adanya risiko eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Karena tadi ini individualis, liberal atau kapitalis ya, eh, maka kemungkinan tenaga kerjanya itu akan lebih mungkin untuk dieksploitasi ya, dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan karena bersaing, akhirnya bisa eh, dieksploitasi ya, jadi jam kerja yang panjang, upah yang murah misalnya seperti itu contohnya. Dan juga sumber daya alam yang dieksplorasi bisa juga nanti akan kebablasan, akhirnya bisa merusak alam. Yang ketiga, sistem ekonomi komando ya atau sosialis atau terpusat. Nah, sistem ekonomi ini seluruh kegiatan ekonominya dikendalikan oleh pemerintah, termasuk produksi, distribusi dan juga harga ya. Jadi ini berlawanan dengan sistem ekonomi yang tadi. Jadi kalau ini eh, benar-benar dikuasai oleh pemerintah, ya, swasta dan individu itu diberikan peran yang kecil. Jadi kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini biasanya sistem ekonomi seperti ini digunakan oleh negara-negara komunis ya. Cirinya yang pertama yaitu seluruh sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Jadi individu tidak memiliki kepemilikan ya untuk sumber daya ekonomi ya. Jadi sumber dayanya dikuasai oleh pemerintah gitu. Lalu eh, produksi dan distribusi itu ditentukan juga oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah menentukan eh, barang jenis apa dan berapa jumlahnya yang harus diproduksi. Jadi memang benar-benar diatur oleh pemerintah semuanya gitu yang berkaitan dengan ekonomi. Ciri yang ketiga tidak ada kebebasan ekonomi individu. Jadi warga negara bekerja untuk kepentingan negara. Ya. Jadi memang negara mengatur semuanya terkait dengan dengan ekonomi. Jadi tidak ada kebebasan ya, bagi individu. Jadi semuanya diatur oleh negara.
Nah, contohnya ini sekarang yang masih ada itu yaitu di Korea Utara ya. Jadi Korea Utara masih menerapkan sistem ekonomi terpusat atau sosialis ya, sering disebut seperti itu. Jadi pemerintahnya mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi termasuk distribusi bahan pangan. Nah, sebelumnya negara-negara komunis yang lain juga menerapkan ini, misalnya Uni Soviet ya. Sebelum runtuh tahun 1991, mereka juga menerapkan sistem ekonomi ini yaitu semua industri dikelola oleh negara dan harga dikendalikan oleh pemerintah. Dulu Cina juga menganut sistem ekonomi seperti ini sebelum mereka berubah ya, berubah haluan ya sistem ekonominya. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu yang pertama adalah pemerataan ekonomi yang tinggi karena semua orang akan mendapatkan akses ekonomi yang sama ya. Jadi kalau sistem ekonomi sosialis ini sama rata, sama rasa gitu ya, semboyannya. Jadi semuanya diberikan hak yang sama gitu. Lalu kelebihan berikutnya itu negara bisa mengontrol inflasi dan pengangguran karena negara yang mengatur ekonomi tadi ya. Jadi bisa mengatur harga dan juga karena negara yang menguasai sumber daya ekonomi, maka yang tidak bekerja itu bisa dipekerjakan oleh negara di perusahaan milik negara ya. Nah, kekurangannya tentu pasti ada. Yang pertama itu kurangnya inovasi karena tidak ada persaingan ya. Karena semua dikuasai oleh negara, jadi mereka tidak bersaing. Lalu yang kedua efisiensinya rendah ya. Karena tidak ada insentif bagi individu untuk bekerja lebih produktif. Ya, karena dikuasai negara biasanya tidak efisien gitu. Lalu yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Itu sistem ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi pasar dan juga ekonomi komando untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Nah, jadi kalau ini gabungan ya dari ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis gitu ya. Itu digabungkan jadi sistem ekonomi campuran. Cirinya, pemerintah dan swasta berperan dalam ekonomi. Jadi ada sektor yang dikuasai oleh pemerintah, seperti misalnya energi dan kesehatan ya. Misalnya listrik gitu ya, kesehatan rumah sakit gitu ya. Tetapi sektor swasta juga tetap diberikan kesempatan untuk berkembang. Lalu ciri yang kedua yaitu mekanisme pasar tetap berfungsi, tapi diawasi oleh pemerintah ya. Jadi harga sebagian besar itu ditentukan oleh pasar, tapi pemerintah juga bisa melakukan intervensi jika diperlukan. Lalu yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi dan bantuan sosial. Ini untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ya. Jadi misalnya ada subsidi untuk BBM, ada bantuan sosial berupa pemberian uang tunai atau bahan pokok ya untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu jadi di situ ada negara juga ikut berperan dalam perekonomian. Contohnya ya, misalnya ya Indonesia ya udah jelas Indonesia mengalami sistem ekonomi campuran. Jadi pemerintah mengatur sektor-sektor strategis ya seperti listrik misalnya yang dimonopoli oleh PLN agar masyarakat bisa menikmati semuanya listrik dan juga di sini BBM ya ada subsidi untuk bahan bakar minyak Pertalite misalnya. Nah itu peran pemerintah dalam perekonomian untuk bisa menjaga stabilitas perekonomian. Tapi sektor swasta juga tetap berkembang ya. Jadi ada swasta banyak ya menguasai perekonomian di sektor-sektor yang lain. Nah, contoh yang lain itu Cina ya. Cina juga memadukan ekonomi pasar dengan intervensi negara yang kuat ya. Nah, dulu Cina menerapkan ekonomi sosialis. Sekarang sudah berubah menjadi ekonomi campuran. Jadi kalau dulu mereka semuanya diatur oleh negara, sekarang swastanya juga banyak yang berperan ya dalam perekonomian. Nah, kelebihannya yaitu fleksibilitas ya. Fleksibilitas sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi global karena mereka tidak tergantung kepada negara saja dan juga tidak tergantung kepada individu atau swasta saja gitu ya. Jadi dua-duanya ini punya peranan. Lalu berikutnya ada keseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Jadi swasta itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, pemerintah punya peran dalam
melakukan pemerataan ya. Sehingga tidak ada kesenjangan sosial, semua eh, masyarakat itu bisa mendapatkan bagian eh, untuk kesejahteraan mereka gitu ya. Nah, jadi ada tadi ada subsidi misalnya, ada bantuan sosial itu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, tentu ada kekurangannya juga sistem ini. Yang pertama yaitu kadang sulit menentukan batas intervensi pemerintah. Jadi pemerintah intervensinya di mana itu harusnya ada batasnya. Tidak boleh semua sektor ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah juga. Lalu yang kedua yaitu resiko birokrasi yang lambat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi seringkali eh, birokrasi pemerintah itu lambat dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Padahal dalam bidang ekonomi pengambilan keputusan itu harus cepat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian global yang cepat mengalami perubahan gitu. Nah itu rekan-rekan semuanya sistem ekonomi yang ada empat. Nah bagaimana tahapan perkembangan sistem ekonomi? Ini yang terakhir ya. Jadi yang pertama dulu semua negara mungkin sebelum era industri itu menerapkan ekonomi tradisional. Jadi pada saat itu masyarakatnya masih tergantung pada alam dan produksi yang berskala kecil. Jadi masih ke pertanian, ke perikanan, perkebunan gitu ya. Eh, Awal-awalnya seperti itu, semua negara sama. Lalu ketika era industri dimulai, maka muncullah revolusi industri. Di sini muncul sistem ekonomi pasar dengan kapitalisme yang dominan. Ini dimulai di negara-negara barat ya, dengan ditemukannya mesin uap, mesin cetak, eh, listrik, dan lain-lain ya. Akhirnya menumbuhkan industri. Lalu di abad 20 muncul sistem ekonomi sosialis ya sebagai eh, reaksi terhadap kapitalisme yang dianggap eksploitatif ya. Nah, ini di negara-negara komunis akhirnya muncul sistem ekonomi sosialis tadi yang ekonominya dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah yang mengatur eh, semuanya gitu ya di bidang ekonomi. Nah, ini di negara-negara komunis pada saat itu tapi akhirnya runtuh juga ya kecuali satu di Korea Utara yang masih bertahan hingga sekarang. Dan sekarang di ekonomi yang global di abad ke-21 banyak negara yang mengadopsi sistem ekonomi campuran untuk keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Nah, sekarang banyak kan negara nih ngambilnya ekonomi campuran, jadi tidak kapitalis banget, tapi juga tidak sosialis gitu. Jadi mencampurkan kebaikan mungkin kalau boleh dibilang begitu ya, kebaikan antara atau kelebihan ya di antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis diambil yang baik-baiknya dan itu diterapkan. Jadi sistem ekonomi campuran. Jadi sekarang kebanyakan negara ya tidak murni kapitalis tapi lebih ke campuran dan yang sosialis juga mungkin tinggal satu saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sistem ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.